Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam Salam sejahtera bagi warahmatullahi kita semua. wabarakatuh. Baik, dokter. Selamat datang di acara Asogi ke seri 220. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi. Asogi merupakan webinar yang diselenggarakan oleh Hogi yang membahas dan mendiskusikan permasalahan kasus di bidang onkologi ginekologi yang kita temui sehari-harinya. Izinkan perkenalkan nama saya Dewi Tanilasari sebagai MC sore kali ini. Pada webinar kali ini, kita akan membahas topik mengenai tumor ovarium pada kehamilan, dilema, diagnosis, dan waktu tindakan. Sore kali ini kita akan dimoderatori oleh Dr. Wita Saraswati, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Dokter Devita. Kemudian kita ada dua materi. Yang pertama akan dibawakan oleh Dr. Nugraha Utama Pelupesi, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin di RSUP Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Selamat sore, dokter. Sore. Kemudian pemateri kita yang kedua adalah Dr. Siti Aziza, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Universitas Indonesia, Rumah Sakit Universitas Indonesia. Selamat sore, dokter. Sore dokter. Kami ucapkan terima kasih waktu yang diberikan oleh moderator dan narasumber untuk ketersediaannya sore hari ini mengisi Asogi. Terima kasih juga kita sampaikan untuk para partisipan yang telah setia ikut Asogi dari minggu ke minggunya. Baiklah, acara pertama kita simak bersama sambutan dan pembukaan oleh Sekretaris Jenderal Hogi, Dr. Tovan Widya Utami, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, RSUPN Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kepada Dr. Tovan dipersilakan. Terima kasih Dr. Dewita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya. Selamat sore teman sejawat semuanya, Profesor Dokter dimanapun berada. Senang sekali sore hari ini pada tanggal 8 Juli kami menyapa kembali ya. Tentunya saya mewakili ya Bapak Ketua Umum kita, Dr. Brahmana yang saat ini berhalangan ya, sedang ada tindakan. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan luar biasa ya pemikiran-pemikiran beliau ya, sehingga Asogi ini nggak ada habisnya ya topik-topiknya, Dr. Wita, Dr. Awa, dan Dr. Cica ya. Ya, jadi di sini topik yang sangat menarik saya rasa ya. Jadi tumor ovarium pada kehamilan ya, bagaimana dilemanya ya menegakkan diagnosis ini tumor ovarium yang karena jinak kah atau ganas kah, atau kapan timingnya melakukan suatu intervensi pada kehamilan untuk meningkatkan tentunya outcome dari kehamilan atau obstetrik itu sendiri, dan juga outcome dari misalkan onkologinya gitu ya. Jadi di sini saya paham sekali, pastinya Profesor Dokter sekalian sudah tidak sabar ya untuk menantikan pencerahan dari para pakar di sini. Terima kasih Dokter Wita, ini kakak saya dari Surabaya ya. Dokter Owa juga ya, kakak saya juga dari Makassar, dan ini adik saya juga dari Jakarta, Dokter Cica ya. Lagi liburan katanya anak-anak ya. Ya, Ya dok. mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Kesehatan itu tidak hanya fisik ya, Dokter Wita, mental itu penting ya, mental health. Banyak sekali kita permasalahan seputar kita, baik siapapun ternyata di depan mata kita sendiri ya, anak-anak peserta didik kita banyak sekali yang perlu untuk kita buat sejahtera ya mental health-nya ya. Mungkin itu saja dari saya, ini topik yang sangat luar biasa. Saya rasa saya dapat info 243 yang sudah mendaftar nih, Dr. Wita, Dr. Owa, Dr. Cica ya, siap-siap dibanjiri pertanyaan ya. Walaupun kita tahu saat ini yang baru bergabung hanya baru 51 ya, tapi yang terdaftar sesungguhnya adalah 243 ya. Terima kasih para teman-teman sejawat semua yang memang tidak ada habisnya mensupport acara ini. Ini kami harapkan sebagai ajang kita untuk sharing tentunya, dan juga mudah-mudahan menjadi amal jariah kita bersama. Demikian saya tutup sambutan ini. Selamat menikmati mengikuti acara ini. Mudah-mudahan bermanfaat maksimal buat kita semua, terutama khususnya untuk pasien-pasien kita. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dr. Wita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Tovan. Selanjutnya kita akan simak
topik sore hari ini akan dimoderatori oleh Dr. Wita. Kepada Dr. Wita dipersilakan. Ya, maaf nih Wita dua-duanya. Iya, Dr. Dok. Taufan, terima kasih Dr. Dewita. Kita hari ini kedatangan dua tamu hebat. Dr. Owa, Dr. Nugraha ya, dan Dr. Aziza. Yang satu dari Makassar, yang satu dari Jakarta. Nggak salah kan? Kayaknya saya masih ingat kok. Baik. Ya dok. Jadi topik kita ini sering menjadi perdebatan ya. Perdebatan itu bukan antar dokter dengan dokter, tapi pasien juga. Karena pasien sekarang punya hak. Karena kita sekarang kan patient centered care gitu ya. Apa yang dimaui pasien harus kita dengarkan juga gitu ya. Tapi yang sangat menarik, ini tumor ovarium pada kehamilan. Problemnya itu adalah mulai dari diagnosis, menegakkan diagnosisnya. Jinak ganas itu penting, itu menentukan dari awal perkiraan jinak atau ganasnya itu, karena kalau ganas tentu saja tidak lama waktu yang kita miliki gitu ya untuk segera melakukan tindakan. Selain diagnosisnya adalah waktu tindakannya gitu ya. Kalau jenis tindakannya rasanya kalau dengan kehamilan kita sudah tahu ya, tapi waktunya kapan gitu ya. Oke, kita dengarkan, kita simak bersama. Mungkin waktu nyimaknya ini kudu serius ya. Nanti waktu tanya jawabnya, nah mungkin santai sambil guyon-guyon ya. Tapi ini yang harus serius mendengarkan dua telinga, satu pikiran, gitu ya, satu raga. Silahkan. Ini dokter untuk mengawali pembahasan dari ini, dokter Owa dulu atau dokter Siza dulu? Silahkan. Terserah aja deh. Dokter, dokter Siza dulu. Oh mungkin diagnostik dulu dokter. Oh iya, Ya, ya, betul. Jangan dulu baru nanti tindakan gitu ya. Ya, ya. ya dok. Ya. Oke. Maksud Ya, saya kalau belum sepakat belum pimpah gitu ya, sama duluan gitu ya. Dokter ya, Owa. Silakan, ya, silakan, Iya. dokter Ya, Owa. Silakan. ya. Makasih Dokter Wita. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada host Dokter Dewita ya sudah mengundang kami di acara Asogi dan Bu Sekjen Dokter Topan ya, yang senantiasa memanggil kami juga di sini ya ikut bergabung. Dokter Wita senior saya dari Surabaya serta Dokter Aziza ya dari Jakarta. Jadi sebenarnya saat itu dikasih tahu tentang topik ini sebenarnya sharing saja, belum tentu juga karena ilmu berkembang terus, belum tentu saat ini yang apa kita lakukan itu tepat ataupun yang lalu belum tentu tidak tepat. Jadi kemarin saya sudah sempat diskusi sama Dokter Aziza ya. Saya akan memberikan slide ya. Oke. Ya, bisa kelihatan slide saya ya, dokter? Ya, Jelas, jelas dokter Owa. Silakan. ya. Terlihat, Oke. Dokter. Ya. Ya, makasih ya. Jadi tentang tumor ovarium dalam kehamilan ya, atau hamil dengan mempunyai tumor ovarium ini kadang-kadang memang dilemanya adalah diagnostik dan kapan waktu intervensinya. Ya namanya tumor ovarium tanpa hamil sudah pusing, apalagi tumor ovarium dengan kehamilan dan rata-rata yang hamil itu adalah usia muda ya, bukan usia-usia yang postmenopause gitu kira-kira. Jadi ini sangat dilematik karena masih mau punya anak, selanjutnya juga anaknya gimana, pemilihan terapinya dan sebagainya. Jadi kira-kira ini tumor ovarium dan kehamilan sebenarnya didapatkan paling banyak pada usia kehamilan trimester pertama. Kenapa? Karena saat itu orang hamil, apalagi dengan program pemerintah ANC yang baik, USG, biasanya hamil pada trimester pertama dideteksi pada USG. Kalau tumor atau kistanya kecil. Tapi kalau besar, sebelum hamil pun sudah bisa ditahu sebenarnya. Cuman kan kadang-kadang pasien datang kalau sudah masih kontrol hamil, didapatkan. Dan sebagian besar itu dia jinak dan bisa spontan resolve atau hilang dengan sendirinya. Dan sebagian kecil yang menjadi suatu tantangan apakah menjadi persisten atau dia perlu tindakan. Kira-kira kejadiannya itu sekitar 0,2 sampai 2% dan 2 sampai 20%, 2 sampai 20 kasus dari 1.000 kehamilan. Dan paling bagus deteksinya itu paling banyak dideteksi pada usia first trimester pertama. 65 sampai 80%, kira-kira datanya gitu, ada banyak cukup variatif ya. Ada juga mengatakan bahwa 15-25% dan semester ketiga 10%. Dan tentunya ini menjadi tantangan bagi kita kalau kita dapat terutama dokter obgyn ya. Kalau dapat
hamil dengan tumor ovarum, ini mau diapain? Kira-kira gitu ya. Dan secara histologi, kalau kita bicara histologinya setelah dilakukan operasi atau tindakan, paling banyak memang yang benign ya. Benign itu teratoma, kira-kira 25-40%. Selanjutnya endometrioma dan kista fungsional yang kita tahu bisa resolve sendiri, serta serous dan mucinous. Tetapi ada hal yang berada di antara itu yang cukup sering, yaitu adalah borderline dan epithelial ovarian carcinoma, germ cell, serta sex core tumor, walaupun itu jarang. Dan kita ketahui bahwa distribusi usia memang paling sering itu didapatkan pada usia muda ya, 20-29 tahun itu usianya banyak yang benign. Kalau yang di atas 35, ini menurut data epidemiologi ya, bahwa borderline dan epithelial ovarian cancer, karena sangat banyak faktor yang berperan. Bisa dia dengan spontan resolusinya sendiri, kalau itu kistanya kecil atau kurang dari 5 cm. Tetapi yang kita takutkan adalah adanya persisten mass. Kistanya kurang besar, lalu kita pemeriksaan USG mungkin ada bagian solid dan multilokuler. Menjadi tantangan adalah kalau kapan suatu tindakan itu merupakan emergensi. Sebagian besar adalah torsi kista atau kistanya rupture, ataupun nanti kalau dalam persalinan dia menjadi hambatan dalam kasus obstetri untuk persalinan normal. Dan yang berikut lagi adalah adanya malignansi. Ya, ini sama saja dengan tidak hamil dengan hamil. Ya, ada beberapa scoring ya, terutama kita pakai ultrasound ya. Ultrasound kan itu adalah satu alat yang cukup baik untuk menentukan suatu adanya benign atau malignan dari suatu umur ovarium. Ya, kita tahu bersama ada sistem scoring IOTA yang memakai simple rule, ada IOTA dengan logistic regression 1 dan 2, tentunya mempunyai keunggulan dan kelebihan, sampai dipakai juga IOTA adnex. Dan kalau kita lihat di sini adalah untuk simple rule sendiri ini dia mempunyai sensitivity 93 dan 90%. Kalau logistic regression ini adalah kita memakai AORC itu 9,093 dan begitupun yang 1 dan 2. Dan memang kalau kita lihat pada annex model itu dia memakai faktor adalah umur dan CA125. Tetapi juga ada 6 prediksi pada model, yaitu bagaimana diameter daripada lesinya, persentase dari solid tissue-nya, dan begitu juga dengan gambar papilernya, serta adanya mungkin ACTS. Jadi itu semua berkembang dan tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ada yang simple, artinya ada yang cukup harus banyak datanya, dan ada juga pengaruh-pengaruh daripada klinik pasien, yaitu usia dan C125. Ada juga dengan Sasson score ya, atau pelvic mass score. Jadi selain itu ada sistemnya, karena di sini dia Sasson score ini dia melihat bagaimana dengan dinding daripada struktur dinding pada kistanya, apakah dia ada irregular, papiler, dan ketebalannya juga. Dan terus juga di sini disampaikan dengan bagaimana dengan septumnya. Kalau dia memakai ekogen juga ada high ekogenitas, ada mix, ada yang low ekogenitas. Di sini dia memakai pembagian scoringnya itu batasnya 9 ke atas 9, lebih dari 9 dicurigai suatu adanya keganasan dengan sensitivitas 100% dan 83%. Itu juga ada skor melalui pelvic mass. Jadi di sini pelvic mass itu dia scoring, dia kombinasi dengan dari Sasson score. Tentunya di sini ada tambahan, yaitu ada vaskuler dan status menopause. Dia memakai formula seperti tadi logistic regression, ada formulanya, ada rumusnya. Dan kalau kita lihat memang masing-masing punya keunggulan dan kekurangan ya. Walaupun tidak selalu, tergantung daripada bagaimana situasi kita di lapangan. Tentunya kalau di lapangan kita harus memakai yang seadanya dengan fasilitas kita. Ya, ini ada depresi score juga, dia memakai bagaimana volume yang didapatkan daripada kista tersebut, ada dinding kapasitas dinding kista, ada septanya, dan ada learner score juga. Di sini kita lihat ada bagaimana dengan dinding kista, shadowing, dan ekogenitas. Ya, tentunya ini morfologi ini sangat penting untuk kita tahu apakah ini ada kecurigaan kita untuk keganasan, walaupun tidak selalu dipakai juga, dan masing-masing mempunyai sensitivitas dan spesifisitasnya. Ya, ini yang pakai lagi adalah pakai ovarian mass scoring system berdasarkan ORACE.
Di sini kita tahu bersama bahwa ada yang memakai dengan orange 0, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini tentunya dia memakai deskripsi pada bagaimana size, lesinya, kistik, vaskuler, dan apakah ada extraoperative findings. Tentunya di sini memakai dengan American College Radiology. Jadi biasanya dari teman-teman radiologi kalau kita kirim seperti CT scan ataupun USG juga atau MRI, dia menyampaikan tentang orange juga. Ya, bagaimana dengan prediksinya? Ini ada memakai scoring juga klasifikasi ya. Menurut Benhart dia memakai simple case yaitu kurang dari 5 cm dan simple case yang lebih dari 5 cm serta adanya polikistik dan kompleks mesh. Jadi simple case di sini adalah dindingnya yang smooth dan tidak ada gambaran internal echo. Tetapi kita tahu bersama bahwa prediksi ini yang menjadi kita takutkan adalah stent itu biasanya pada mesh yang lebih dari 5 cm dengan risiko yang tadi disebutkan. Selain rupture, bisa adanya suatu torsi ataupun suatu malignansi. Dan tentunya kita memakai USG paling utama adalah kita memakai USG transvaginal ultrasound. Untuk malignansi sendiri, kalau dilakukan prediksi itu pakai Sasson score itu lebih bagus dibanding perbandingan dengan renal score. Dia mempunyai area under curve erosinya itu 0,831 menurut data penelitian yang sudah dilakukan. Dan tentunya ada beberapa penelitian juga tentang analisa daripada USG dan kehamilan. Ada pemeriksaan lanjutan. Kadang-kadang kalau kita belum bisa melihat dengan baik, bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan MRI. Walaupun tidak semua fasilitas, ya mungkin kalau di kota besar mempunyai fasilitas MRI yang lengkap. Dan MRI ini dilakukan adalah untuk ketidakpuasan kita terhadap mungkin atau kita ragu dengan pemeriksaan yang kita sudah lakukan, pemeriksaan ultrasound. Di sini kebaikannya daripada MRI yaitu dia dapat melihat jaringan soft tissue, lapangannya besar, kita bisa nilai selain pada organ ginekologi, organ lain pun kita bisa nilai. Misalnya seperti adanya asites ataupun ada pembesaran nodus ataupun adanya penyebaran daripada jaringan-jaringan lunak. Dan memang kalau kita melakukan pemeriksaan MRI tidak disarankan memakai kontras itu gadolinium karena sangat berisiko sifatnya untuk teratogenik pada pasien-pasien ibu hamil. Di pemeriksaan MRI juga kita bisa bedakan di sini apakah ini adalah suatu kecurigaan kita terhadap aneksa mesh ataupun bukan aneksa mesh seperti adanya miom. Ya tentunya juga kita harus melihat dari USG pun bisa dapat lihat sebenarnya dengan adanya ectopic pregnancy ataupun bukan yang jinak pada aneksa mesh dan serta aneksa mesh yang kita curigai suatu keganasan. Ya, ini juga tantangan. Kadang-kadang kalau kita lihat pemeriksaan diagnostik, kita periksa adanya tumor marker ya. Tumor marker di sini kadang-kadang kita agak bingung sedikit yaitu CA125. Walaupun CA125 ini pada hamil normal juga dia tinggi dan di trimester 1 kesannya lebih meningkat dibanding trimester 2 dan semester 3. Jadi kadang-kadang CA125 tidak memakai patokan. Ada pemeriksaan inhibin B. Inhibin B ini untuk pasien-pasien biasanya kalau dia tidak hamil itu pada dengan granulosa sel tumor. Walaupun kadang-kadang hal ini juga kita perlu dengan melihat sedetail mungkin dengan beberapa keadaan pasien tersebut. Begitu juga dengan LDH ini kadang-kadang juga cukup kita lihat pada pasien-pasien dengan adanya dysgerminoma. Dan kalau pasien-pasien dengan alpha fetoprotein ini cukup meningkat ya. Kalau pasien-pasien dengan Yolsec. Dan kita lihat bahwa kejadian hal-hal tersebut tidak meningkat, tidak seperti dengan pasien-pasien dengan epithelial tumor yaitu ovarian cancer dengan CA125. Jadi kadang-kadang kita tidak memakai data atau kita tidak data tumor marker sendiri untuk menentukan suatu keganasan. Perlu pemakaian imaging lainnya terutama pada ultrasound. Dan juga kita dapatkan petanda-petanda ini meningkat juga seperti pada kasus-kasus preeklamsi yaitu LH meningkat dan adanya defek pada neurotube yaitu alpha itu pun juga meningkat juga. Ya ini manajemennya gimana, harapan kita sih 70% dia bisa spontaneous resolusi, 3% kejadian obstruksi atau gangguan pada persalinan, 2-10% dia menjadi nyeri dan kita takutkan adalah suatu torsio. Terapinya sendiri yaitu pada kasus-kasus malignansi bisa lakukan
operasi baik secara laparoskopi maupun secara laparotomi. Tergantung daripada uh, apa yang kita mau kerjakan ya. Terutama pada semester 1 itu tidak disarankan untuk melakukan tindakan uh, operasi ya. Disarankan pada trimester 2 atau 3. Ya, kira-kira begitu. Dan kita harus lihat bahwa decision-nya adalah kalau kita melakukan kemoterapi dilakukan di semester 2, trimester 2 atau semester 3. Dan kita harus tahu juga mana benefit and risk-nya bagaimana kalau kita lakukan tindakan. Apakah dia umurnya cukup besar setelah trimester 1 ataupun ada gambaran sesuatu yang kita curiga dengan adanya malignansi. Nah, ini manajemennya itu pertama kalau dia ada kecurigaan ke arah bergejala simptomatiknya itu ada torsi atau rupture ya, tentunya kita harus pikirkan untuk tindakan risiko untuk operasi. Berikut juga kalau asimptomatik bisa dengan kita curiga adalah suatu malignansi ataupun bukan malignansi. Kalau suatu malignansi tentunya kita pikirkan untuk suatu tindakan untuk operasi. Tapi kita harus tahu waktunya kapan, yaitu pada usia trimester kedua sebaiknya. Dan tentunya kita konfirmasi juga dengan pemeriksaan radiologi lainnya. Ya, ini kejadian malignansi pada ovarian tumor. Kalau kita lihat itu kira-kira 2-10% daripada ovarian tumor dalam pregnansi, jadi terlalu banyak sebenarnya pada pasien dengan malignansi dengan ovarian tumor. Dan ini kapan kita lakukan surgery, yaitu kalaupun kita memaksa artinya tidak bisa kita hindari, kita dengan risiko adanya suatu miscarriage ataupun suatu keguguran. Tapi sebaiknya di usia kehamilan ada bilang 14, ada bilang 15 sampai 20 minggu trimester 2. Dengan memang kalau di trimester 3 ada risiko ada preterm delivery, berat badan lahir anak yang rendah, dan mungkin juga dengan keadaan anak yang tidak baik. Yang berikut lagi, kalau dengan kita lihat teknik operasinya bisa laparoskopi, bisa laparotomi. Ini adalah suatu penanganan bagaimana kalau suatu keganasan, kalau early stage kita bisa lakukan dengan tindakan surgical approach dengan staging, dan mungkin kita lakukan dengan staging dengan sampai angkat kelenjar. Tapi ini khusus pada kasus-kasus onkologi. Begitu pula dengan advanced stage, yang kita harus tahu bahwa ada penanganan lanjut dengan kemoterapi ataupun dengan mungkin palliative treatment. Dan ini bagaimana kemoterapi, kita kemoterapi yang standar bahwa yang aman untuk bayinya adalah kita lakukan di trimester 2, yaitu biasanya memakai jenis kemoterapi paclitaxel dan Greenhouse platinum. Begitu juga non-epithelial, walaupun kita tahu ada beberapa kemoterapi yang kadang-kadang mempunyai side effect yang besar untuk teratogenik, yaitu untuk kemoterapi pada non-epithelial kita bisa memakai golongan pothosite, bleomycin ataupun dan cisplatin. Jadi, tetapi karena sangat cukup tinggi untuk terjadinya teratogenik dan bisa terjadi leukemia juga, makanya dilakukan biasa kita pemilihannya adalah golongan cisplatin atau dan paclitaxel mingguan. Ini onkologi outcome-nya kalau pasien-pasien dengan ini sangat bermakna ya, kalau dia pada stadium awal dibanding stadium lanjut. Dan memang sangat kita harus ketahui bagaimana dengan keadaan ibu sendiri, usia dan besar tumor serta stadium. Dan advanced stage itu merupakan suatu independent factor, jadi itu sangat outcome onkologinya lebih buruk dibanding yang early stage. Ya, ini obstetric outcome-nya juga sendiri, bagaimana dengan risiko terjadinya prematuritas, fetal growth restriction, dan sampai fetal loss. Sampai bagaimana dengan penanganannya. Kadang-kadang penanganan kita berdasarkan obstetri pada pasien-pasien dengan umur kehamilan, jika benign mungkin kita bisa lahirkan secara normal delivery atau vaginal delivery. Tetapi ada beberapa keadaan khusus mungkin dengan sektor cesarean. Ya, ini sebagai take home message. Jadi sebenarnya ovarian tumor ini hal yang unik, mempunyai tantangan sendiri. Ultrasound tetap merupakan suatu first line untuk imaging kita, dan MRI adalah bukan suatu tambahan, bukan suatu yang primer. Berikut juga perlu kita mendeteksi bahwa kehamilan dengan masa tumor ovarium itu lebih banyak yang benign, tapi harus dipikirkan dengan kita harus menseleksi pasien-pasien tersebut. Berikut juga kapan kita melakukan surgical intervensi. Yang paling penting adalah tindakan ini harus kita diskusikan bersama dengan tim
apakah dengan dokter anak ataupun dokter anestesi, pilihan anestesinya. Begitu juga dengan ahli patologi dan teman-teman sejawat lainnya. Ya, saya kira sekian itu untuk dari saya. Makasih ya, saya stop share. Ya, terima kasih Dokter Oa. Makasih Dokter Wita. Kita lanjutkan dengan topik materi yang kedua ya. Topiknya sih sama ya. Materi yang kedua Dokter Siti Aziza. Silakan Dokter. Ya, terima kasih Dokter Wita atas kesempatannya. Terima kasih Hogi atas sudah mengundang saya untuk menjadi narasumber pada hari ini, terutama kepada Ketua Dr. Brahmana dan Dr. Taufan selaku Sekjen. Hari ini saya izin melanjutkan presentasi Dr. Hari, Dok. Tadi beliau sudah menyampaikan secara sangat enak dan mudah dipahami. Saya izin menyampaikan terkait tata laksana, terutama pada kanker ovarium pada kehamilan. Izin saya share screen, Dok. Silakan Dokter Aziza. Ya. Hmm. Apakah sudah terlihat, Dok? Tertutup ya. Apakah sudah terlihat, Dok? Ya, sudah. Silakan Dokter Siap. Aziza. Ya. Siap. Jadi izinkan saya mempresentasikan topik mengenai tata laksana tumor ovarium pada kehamilan. Saya Siti Aziz dari FKUI, Rumah Sakit Pendidikan Universitas Indonesia, Dokter. Nah, topik bahasan yang akan saya bahas pertama mengenai insidensi, kemudian pertimbangan tata laksana dan rekomendasi terkait kondisi tumor ovarium pada kehamilan tersebut. Jadi kalau kita lihat epidemiologinya, insiden masa adnexa pada kehamilan itu ditemukan pada sekitar 2-5% kehamilan. Namun umumnya regresi spontan mengikuti usia kehamilan dan hanya 0,7-1,4% yang bertahan selama kehamilan. Jadi umumnya 90% dari kista fungsional atau kista luteum pada kehamilan itu akan resolusi spontan selama kehamilan. Dan hanya 2-5% yang dikatakan kemudian menjadi bersifat ganas dari masa adnexa tersebut. Nah, dari literatur didapatkan bahwa insiden tumor ovarium ganas pada kehamilan itu yang terakhir itu dilaporkan hanya 0,85 kasus per 10.000 persalinan. Kalau saya menemukan ada laporan multisenter yang bagus dari Cina ini, Dok, dilaporkan pada tahun 2020. Mereka melakukan penelitian multisenter pada 85 pasien dengan kanker ovarium pada kehamilan. Di sana didapatkan bahwa histologi yang paling sering itu adalah borderline ovarian tumor, dengan utamanya adalah serous borderline ovarian tumor, kemudian diikuti oleh epithelial ovarian cancer, sebanyak 21% kasus, dan dilanjutkan dengan germ cell tumor pada 20% kasus. Dan selanjutnya yang dominan yang kita lihat adalah kemungkinan adanya metastatik dari ovarian karsinoma yang umumnya berasal dari GI tract atau Krukkenberg tumor. Dan umumnya dari keseluruhan 85 kasus tersebut, itu hampir 100% atau sekitar 67 kasus itu merupakan Vigo stadium 1. Jadi masih early stage biasanya yang didapatkan pada tumor ovarium pada kehamilan tersebut. Dan tata laksana pada penelitian mereka itu meliputi tiga kemungkinan tata laksana yang mereka lakukan. Yang pertama adalah conservative surgery, di mana dilakukan hanya kistektomi atau salving ovarectomy unilateral saja. Ada yang dilakukan fertility sparing surgery, di mana yang dipertahankan hanya uterus dan ovarium, salah satu ovarium yang tampak normal, dilanjutkan dengan surgical staging. Kemudian yang ketiga, terminasi kehamilan dilanjutkan dengan radical surgery. Dan kalau kita lihat di sini dari kebanyakan pasien pada yang ditemukan tumor ovarium pada kehamilan ini dilakukan conservative surgery, yang ternyata outcome-nya kalau kita lihat ternyata maternal outcome dari kebanyakan kasus adalah ada kematian dari setelah di follow up itu angka kematian dari
kasus tersebut adalah hanya 5, di mana 4 kasus merupakan Krukenberg atau metastatic ovarian cancer, dan 1 diantaranya adalah poorly differentiated ovarian epithelial adenocarcinoma dengan stadium 3 ke atas. Jadi kalau misalnya kita dapatkan early stage, umumnya memiliki survival yang cukup baik kalau dari penelitian ini. Kemudian disease-free survival-nya juga umumnya baik. Kalau kita lihat dari penelitian ini disampaikan bahwa bahkan 92% dari borderline ovarian tumor itu akan mengalami remission complete dan 63% akan menunjukkan disease-free survival yang sangat baik, bahkan sampai follow up yang terpanjang pada penelitian ini adalah 10 tahun. Dan disampaikan bahwa global survival rate pada penelitian ini pada kondisi keganasan pada ovarium pada kehamilan itu mencapai 83%. Nah, kalau kita lihat rekomendasi tata laksana dari ESGO, terutama ESGO yang memiliki guideline mengenai gynecology cancer pada pregnancy, pada kehamilan, itu direkomendasikan yang umumnya adalah tata laksana kanker ginekologi pada kehamilan itu harus melibatkan tim multidisiplin dengan menggunakan guideline lokal. Nah, jadi tim multidisiplin tersebut terdiri dari atau melibatkan onkologi ginekologi, obstetrician, perinatologi, dan onkopsikolog, di mana wanita hamil setidaknya harus mendapatkan terapi kanker yang sangat mendekati standar pasien tidak hamil agar keluaran pasien tetap optimal, dan direkomendasikan untuk melakukan pencatatan pada cancer registry pada semua kasus kanker ovarium pada kehamilan. Dan poin yang penting dipertimbangkan pada pasien kanker ovarium pada kehamilan adalah pertama, luasnya penyebaran penyakit, stadiumnya berapa, kemudian faktor prognostik dan prediktif luaran maternal dan fetal, termasuk morbiditas, efek samping jangka panjang, dan kualitas hidup, serta pilihan tata laksana dan usia kehamilannya. Saya mengambil dari ESGO, itu di sini ada rekomendasi mengenai tata laksana masa adnexa pada kehamilan, di mana apabila didapatkan kecurigaan atau ditemukannya masa adnexa pada kehamilan, maka direkomendasikan dari USG atau dari MRI, maka perlu kita nilai apakah kemungkinan besar kondisinya ada merupakan early stage ataupun advanced stage. Jika kecurigaan merupakan early stage atau stadium awal, maka direkomendasikan untuk dilakukan laparotomi ataupun laparoskopi VC, dan pada saat VC, jika didapatkan borderline ovarian tumor, maka direkomendasikan hanya dilakukan konservatif surgery saja. Namun apabila didapatkan misalnya epithelial ovarian cancer, maka dinilai lagi intraoperatif apakah terbatas hanya pada ovarium atau tuba, ataukah didapatkan adanya peritoneal spread. Apabila didapatkan kondisi atau kanker terbatas pada ovarium atau tuba, maka kita nilai usia kehamilannya. Apabila kurang dari 18 minggu, maka direkomendasikan kita dapat melakukan surgical staging dengan hasil pada PA. Kita nilai lagi apabila stadium 1, maka dapat kita pertimbangkan jika memang ada indikasi untuk dilakukan kemoterapi, dan dievaluasi kembali nanti pasca persalinan untuk melengkapi surgical staging ataupun debulking. Kemudian pada stadium lebih dari 2, maka dipertimbangkan terminasi kehamilan, didiskusikan dengan pasien dan tim multidisiplin. Dapat juga dipertimbangkan apabila pasien tidak mau mengakhiri atau terminasi kehamilan, maka dapat diberikan kemoterapi dalam kehamilan dengan dilanjutkan debulking setelah persalinan. Apabila pada saat penilaian ternyata didapatkan usia kehamilan lebih dari 18 minggu, maka usia lebih dari 18 minggu tidak direkomendasikan untuk dilakukan surgical staging karena kesulitan dan kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya terlalu banyak mobilisasi ataupun cedera atau trauma pada uterus, sehingga menyebabkan terjadinya kontraksi ataupun persalinan preterm, maka direkomendasikan untuk dilakukan biopsi ataupun adnexektomi saja, dilanjutkan dengan kemoterapi selama kehamilan, dilanjutkan dengan debulking setelah, ataupun the staging pasca kehamilan. Nah, apabila pada epithelial ovarian cancer yang kita dapatkan pada VC, namun pada penilaian intraoperatif kita nilai terdapat peritoneal spread, maka
berlakulah kondisi seperti advanced stage di mana kita lakukan saja adnexektomi dan tidak direkomendasikan untuk dilakukan radical surgery pada kondisi kehamilan, maka pada pasien ini kita lakukan diskusi dengan pasien dan tim multidisiplin untuk terminasi kehamilan ataupun dilakukan mempertahankan kehamilan dengan pemberian kemoterapi dan dilanjutkan dengan debulking pasca kelahiran. Nah, apabila didapatkan hasil VC merupakan non-epithelial ovarian cancer, maka direkomendasikan untuk dilakukan conservative surgery dengan pemberian kemoterapi ataupun kemoterapi kemudian dilanjutkan dengan staging pasca persalinan. Itu pada early stage. Namun apabila pada imaging kita dapatkan kesan sudah advanced stage, maka kita lakukan saja cukup di sini direkomendasikan untuk melakukan biopsi atau open laparoskopi, dilanjutkan dengan terminasi kehamilan ataupun kemoterapi dilanjutkan dengan debulking surgery. Jadi secara umum di sini direkomendasikan dilakukannya surgical staging adalah apabila usia kehamilan kurang dari 18 minggu dan direkomendasikan di sini kalau kita lihat khusus ditulis adanya open laparoskopi, jadi laparoskopi dengan teknik open untuk inseksi trokarnya. Nah, ada rekomendasi yang berbeda dengan populasi Cina, di mana di sini agak sedikit berbeda, di mana usia kehamilan untuk dilakukan surgical staging sedikit berbeda, yaitu 22 minggu, jika di bawah 22 minggu dengan tata laksana lain yang kira-kira masih sama. Di sini kalau dilihat pada bagiannya rekomendasi mereka, kalau kita lihat ini ada germ cells karsinom ovarian cancer dengan sex cord stromal tumor pada hasil PA, maka mereka akan nilai apakah diperlukan kemoterapi atau tidak tergantung dari grade dan stadiumnya untuk mempertimbangkan untuk menjadi bahan pertimbangan diperlukannya kemoterapi sebelum dilakukannya tata laksana definitif pasca persalinan. Nah, rekomendasi yang dicantumkan pada guideline ESGO itu sendiri meliputi beberapa hal atau topik penting, diantaranya terkait pembedahan. Di sini disampaikan bahwa pada anestesia itu direkomendasikan untuk dilakukan anestesia lokoregional dibandingkan anestesia umum. Kemudian untuk analgesia itu direkomendasikan diberikan continuous epidural analgesia, dan untuk nyerinya dapat direkomendasikan diberikan acetaminophen ataupun opioid. Dan direkomendasikan pula untuk dilakukan pemantauan janin, monitor janin sebelum dan setelah operasi. Prosedur pembedahan itu direkomendasikan untuk dilakukan dengan melakukan metode minimal invasif dengan insersi trokar teknik open, dan pemasangan atau tempat pemasangan trokar itu disesuaikan untuk menghindari perforasi uterus. Dan sedikit tambahan, pada saat melakukan minimal invasive surgery itu direkomendasikan untuk mengatur atau mengurangi waktu prosedur dan tekanan pneumoperitoneum untuk mengurangi adanya trauma atau kontraksi intrauterin. Kemudian direkomendasikan juga untuk menghindari manipulasi uterus serta staging yang mempertahankan kehamilan dapat dipertimbangkan pula pada trimester pertama atau awal trimester kedua. Kemudian sitoreduksi pada kanker ovarium stadium lanjut tidak direkomendasikan selama kehamilan. Untuk terapi sistemiknya atau kemoterapi ini disesuaikan regimennya sesuai dengan histopatologi ataupun stadium dari kanker ovarium, dan beberapa penyesuaian terhadap regimen kemoterapi maupun dosis itu disesuaikan dengan mempertimbangkan efek fetotoksik. Misalnya pada cisplatin umumnya menyebabkan efek ototoksik yang tinggi, jadi dapat diberikan karboplatin sebagai alternatif kecuali pada pasien dengan histo-PA germ cell, yang mana cisplatin itu memiliki efektivitas yang lebih tinggi. Kemudian waktu pemberian kemoterapi, umumnya pemberian kemoterapi yang 3 weekly itu direkomendasikan diberikan sekitar paling lambat pada usia kehamilan 35 minggu dengan prediksi bahwa pada usia 38 minggu akan dilakukan terminasi, sedangkan pada pemberian kemoterapi yang weekly itu direkomendasikan pemberiannya paling lambat pada usia kehamilan 35 minggu. 30
5 minggu pada yang one weekly, namun 3 minggunya direkomendasikan diberikan paling lambat adalah 3 minggu sebelum 36 minggu, jadi sekitar 33 minggu. Dan dosis kemoterapi tersebut sama seperti pasien yang tidak hamil dengan memperhitungkan berat aktual ibu hamil tersebut. Kemudian pemantauan dari kondisi ibu dan janin serta risiko persalinan preterm dilakukan setiap sebelum dilakukan kemoterapi, baik itu berupa evaluasi efek mielosupresi ataupun evaluasi adanya anemia janin ataupun USG untuk pertumbuhan dari janin tersebut. Lalu ada tambahan rekomendasi di mana sebaiknya pada pasien yang melakukan pembedahan terkait kanker ovarium atau tumor ovarium pada kehamilan untuk diberikan pencegahan tromboemboli, yaitu compression stocking ataupun heparin berupa low molecular weight heparin setidaknya 10 hari ataupun diperpanjang hingga 6 minggu postpartum jika ada faktor risiko lainnya. Kemudian direkomendasikan dapat diberikan progesteron atau tokolitik, misalnya pada pasien dengan kehamilan 10-12 minggu, itu dapat direkomendasikan diberikan suplementasi progesteron, sedangkan pembedahan pada usia kehamilan lebih dari 22 minggu dapat diberikan tokolitik profilaksis. Kemudian terkait non-invasif prenatal screening, itu seringkali dapat terjadi kesalahan pada hasil, bukan kesalahan, jadi sebenarnya jadi pada saat kita melakukan pemeriksaan NIPS, itu kan kita cek maternal DNA yang janin, fetal DNA pada sirkulasi ibu, dan itu dapat terdistraksi atau terjadi kesalahan tafsir pada saat pemeriksaan, pada saat penampilan hasil karena adanya cancer DNA yang juga ada di sirkulasi ibu. Dan USG serial itu juga direkomendasikan pada pasien yang mendapat tata laksana kemoterapi maupun pembedahan untuk evaluasi, bahkan dapat kita lakukan Doppler MCA untuk memantau anemia janin pada kemoterapi yang berisiko tinggi hematotoksik seperti karboplatin ataupun ifosfamid. Kemudian untuk terkait persalinan itu prinsipnya adalah hindari persalinan prematur iatrogenik, sehingga pada pemantauan diusahakan apabila tidak ada dari indikasi tertentu, maka diusahakan usia kehamilan seatar mungkin. Namun waktu persalinan juga harus diputuskan secara multidisiplin, mempertimbangkan tadi usia kehamilan, stadium dari kanker ovarium, serta preferensi dari pasien itu sendiri. Dan apabila kanker didiagnosis pada trimester 3 dan hanya memungkinkan satu siklus kemoterapi, harus didiskusikan dengan pasien terkait efek dari kemoterapi dan kemungkinan risiko terjadinya persalinan preterm dan dibandingkan dengan manfaat kemoterapi yang didapatkan. Dan bila diperkirakan lahir prematur dapat diberikan pematangan paru berupa kortikosteroid, dan kanker ovarium bukan merupakan kontraindikasi untuk dilakukannya persalinan pervaginam. Kemudian pasca persalinan dan bayi baru lahir dapat dilakukan evaluasi oleh neonatologi terkait efek yang didapatkan oleh janin terkait kemoterapi yang sudah diberikan, dan bila ibu menerima terapi kardiotoksik seperti antrasiklin dapat dipertimbangkan untuk dilakukannya ekokardiografi pada janin, pada bayi. Kemudian paparan platinum memerlukan screening fungsi pendengaran, terutama pada pemberian cisplatin. Kemudian menyusui tidak direkomendasikan atau dianjurkan pada ibu karena yang masih memerlukan terapi anti kanker sistemik. Dan kemoterapi ini dapat dimulai langsung pasca melahirkan pervaginam atau 1 minggu setelah dilakukannya seksio sesaria. Dan harus dilakukan evaluasi menyeluruh secara onkologi untuk menilai apakah dapat dilakukan atau dipersiapkan untuk kehamilan berikutnya. Dan rekomendasi untuk dukungan psikologis, jadi semua pasien hamil dengan keganasan ovarium sebaiknya diberikan dukungan onkopsikologis oleh psikolog tertentu yang masuk dalam tim multidisiplin dan dilakukan screening psikologis secara berkala pada pasien dan keluarga. Kemudian pada pasien juga harus selalu dilibatkan dalam setiap pemilihan tata laksana, dalam tata laksana diagnostik maupun tata laksana terkait kemoterapi ataupun pembedahan. Kemudian, maaf.
Kemudian jika diperlukan direkomendasikan untuk memasukkan pasien tersebut dalam suatu peer support supaya dia mendapatkan dukungan secara penuh dan direkomendasikan pula program rehabilitasi sama halnya seperti pasien yang tidak hamil lainnya. Kemudian pada janin yang tadinya akan mengalami tumbuh kembang, itu juga direkomendasikan untuk evaluasi toksisitas jangka panjang terkait misalnya fungsi pendengaran atau fungsi jantung pada anak yang terpapar antrasiklin selama kehamilan, serta pemantauan klinis dan perkembangan neurologis lainnya, karena memang data yang didapatkan dari jurnal-jurnal yang saat ini sudah ada itu masih sangat terbatas. Jadi direkomendasikan untuk melakukan evaluasi dan pencatatan. Nah, pada akhirnya saya mempunyai kira-kira mungkin satu contoh kasus, misalnya pada nyonya 28 tahun dengan gravida 1, usia kehamilan 18 minggu, dengan ditemukannya insidental massa adnexa kompleks 9 cm. Di sini mungkin kita akan muncul pertanyaan, apakah diperlukan pemeriksaan MRI, kapan sebaiknya dilakukan operasi, apakah bisa dilakukan langsung, ataukah nanti. Kemudian apakah kehamilan dapat dipertahankan, lalu bagaimana perencanaan persalinan. Jadi itu adalah hal-hal yang harus kita ketahui sebagai ginekolog maupun ginekologi onkologi. Jadi kesimpulan pada presentasi saya kali ini adalah yang pertama, masa adnexa pada kehamilan umumnya jinak dan akan mengalami regresi spontan, dan USG adalah modalitas diagnostik pertama. Prinsip tata laksana onkologi standar harus tetap dipertahankan selama memungkinkan, serta persalinan prematur iatrogenik seharus diantisipasi dengan pendekatan multidisiplin dan tata laksana yang berdasarkan pada pasien preference juga. Terima kasih, Dok. Baik, baik. Terima kasih, Dokter Aziza. Terima kasih sekali lagi ke Dokter Oha. Jadi eh, kita membuka diskusi ya, karena saya belum melihat ada pertanyaan di kolom chat. Saya buka pertanyaan dengan apakah mandatori dilakukan frozen section? Mengingat hampir 90% tadi ya, benign, dan mengingat ketemunya stadium awal. Biasanya begitu ya pada kehamilan itu ya, kehamilan. Nah, apakah ya artinya gini di tempat yang ada WC-nya gitu ya. Kalau kita tidak membahas soal tempat yang nggak ada WC-nya gitu ya. Karena WC itu jadi membuat waktu operasi bertambah begitu ya. Nunggu hasil WC-nya yang belum tentu juga cepat. Dalam 1 jam mungkin karena PA-nya yang rare gitu ya, sehingga kebutuhan waktunya cepat. Konsep kita kan kalau hamilnya mau kita pertahankan, jangan manipulasi lama-lama gitu ya. Nah, pertanyaan kembali, apakah mandatori dilakukan VC untuk tempat yang ada fasilitas VC-nya? Monggo, silakan Dokter Owa dulu, monggo. Ya, ya, makasih Dokter Wita. Ini pertanyaannya yang debatable ya, kira-kira gitu ya. Karena pada kasus hamil dengan adanya tumor ya, yang dibilang tadi bahwa apakah kita harus lakukan VC ya? Nah, yang paling utama adalah screeningnya dulu. Kita screening pasien dengan kita curiga suatu tumor. Kita lihat, kita memakai screening IOTA, ataupun kita memakai screening adnex model dan sebagainya. Kalau memang itu dalam kista kompleks yang ada gambarannya varian padat, proyeksi papiler, kadang-kadang ada situs yang jelas-jelas cancer ya. Nah, kalau jelas-jelas cancer ya ini bisa pertimbangannya kalau kita, tapi kan harus berdasarkan data. Kalau kita berpikir suatu kecurigaan cancer ya kita bisa VC. Tapi harus kita tahu juga bahwa pemilihan VC dalam kehamilan itu dibutuhkan anestesi ya. Anestesi tadi sudah disampaikan Dokter Aziza ya. Apakah kita melakukan anestesi yang sifatnya epidural ataupun kita melakukan anestesi yang sifatnya general. Walaupun dengan obat-obat anestesi, kalau kita lihat rekomendasi dari ECOG sendiri bahwa obat-obat anestesi sekarang sudah lumayan baik ya, sudah efek samping daripada perinatalnya lebih baik dibanding yang dulu. Jadi kalau kita bilang mandatory, ya sebaiknya kita lakukan VC.
untuk menentukan. Karena begitu hasilnya dia benign, kita sudah cukup melakukan. Tetapi cukup melakukan uh, salping ovarectomy atau kistektomi. Tetapi begitu hasilnya dia suatu malignan, nah, kita akan pertimbangkan ini usia kehamilannya berapa minggu. Ya, kita pertimbangkan usia kehamilan berapa minggu. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa algoritmnya gimana. Apakah kita mau staging atau kita tidak selanjutkan staging. Tetapi pada pasien-pasien dengan early stage ya bisa kita lakukan staging. Tetapi harus kita tahu juga bagaimana dengan keadaan pada pasien sendiri. Ya memang tidak mudah menentukan hal ini walaupun secara teori kita lihat bahwa ada algoritma. Karena personal medicine atau personal patient itu berbeda dengan hal itu. Kalau ada fasilitas ya kita lakukan dengan pertimbangan bahwa kita lakukan tipe anestesinya apa. Ya, makasih. Itu aja. Ya, ya, terima kasih, Dokter Owa. Dokter Aziza, ada yang mau ditambahkan? Iya dok, mungkin sedikit ya dok. Kalau misalnya seperti yang sudah disampaikan oleh Dokter Owap ya, mungkin kalau misalnya ada fasilitasnya sebaiknya memang diperiksa. Lalu mungkin ada pertimbangan juga bahwa dengan menunggu hasil PA itu akan membutuhkan waktu lagi ya dok. Kalau misalnya di center yang cepat ya mungkin kita bisa dapat hasil 1 minggu, tapi umumnya kadang-kadang di center yang besar seperti RSCM sendiri waktu saya masih di situ itu kira-kira hasil PA itu bisa kadang-kadang sampai 4-6 minggu dibutuhkan. Jadi dengan adanya hasil VC itu mungkin akan membantu kita pertama untuk memberikan atau menjelaskan ke pasien mengenai pilihan tata laksana berikutnya serta membantu kita untuk memberikan keputusan yang lebih lanjut atau tanpa menunda kemoterapi. Lalu yang kedua bahwa memang ini juga jika memang ada fasilitasnya sangat membantu kita untuk menentukan apakah pada pasien tersebut dapat kita lakukan staging dok sebenarnya. Jadi pada usia kehamilan di bawah 18 minggu kita masih dapat mempertimbangkan melakukannya staging pada kehamilan gitu dok. Bahkan pada kehamilan yang kita curigai misalnya mm, sungguh nanti akan berbeda sekali tata laksananya. Misalnya pada stadium awal, misalnya yang kemungkinan stadium 1 yang secara mikroskopik pun stadium 1 yang tidak membutuhkan kemoterapi, sedangkan pada yang ternyata mikroskopikally dia metastasis ke KGB itu akan berbeda tata laksananya dalam hal kita akan memberikan kemoterapi dan jadi dengan adanya VC tersebut kita akan melakukan surgical staging yang mana akan membuat kita tidak memberikan kemoterapi yang tidak diperlukan gitu dok. Jadi kalau misalnya kita nggak VC kan semuanya kita kemo, sedangkan pada pasien yang dengan stadium awal yang terbukti dengan surgical staging kita dapatkan limfadenektomi itu dapat kita cegah pemberian kemoterapi yang tidak perlu. Demikian dok, terima kasih dok. Ya, ya, ya. Ya, karena keterbatasan waktu ya, coba saya bukan menyimpulkan ya, saya mau mengutarakan pendapat gitu ya. Jadi sangat menentukan ini potensi ganasnya seberapa besar gitu ya. Artinya screening body dia jinak atau ganas itu penting banget ya. Artinya screening itu dengan tools apapun yang kita punya, ini kecenderungannya benign atau ini malignan. Artinya dengan epidemiologi bahwa kebanyakan benign gitu ya. Sehingga dari screening kemudian kita ditambahi data bahwa tidak curiga ganas gitu ya. Bukan curiga ganas tapi curiga tidak ganas gitu ya. Saya pribadi kok lebih suka nggak usah VC gitu ya. Apalagi kalau tumornya besar ya. Kayak saya membayangkan orang PA itu eh terutama yang borderline misalnya gitu masanya yang besar gitu kalau pakai VC mungkin makan waktu lebih dari 1 jam gitu ya. Dan kemudian itu mendapat saya ya, saya kalau tidak curiga ganas, saya lebih baik tidak VC gitu ya, karena kita mau ngejar dua-duanya ini ya, jangan sampai abortus, kemudian epidemiologinya jinak kecenderungannya. Jadi setelah kita menentukan misalnya kecenderungan jinaknya itu besar, kita lebih ke arah konservatif gitu ya dokter Owa ya. Ya, Kecuali kalau ya. ruptur atau torsi atau mulai ada keluhan karena pendesakan tumornya yang gede misalnya gitu ya, sehingga kita perlu Ya. tindakan. Nah, nanti baru tindakannya itu sebenarnya tindakan tanda kutip simptomatis gitu ya. Karena kan kecenderungannya benign. Sehingga kalau saya
walaupun ada fasilitas VC, saya quick in quick out tanpa VC. Nanti misalnya ganas, kita menentukan tindakan selanjutnya setelah bayinya lahir atau setelah obstetrinya lewat gitu ya. Tapi perlu KIE betul aja ya. Konseling ke pasien bahwa saya hanya melakukan tindakan ini yang nanti definitif kalau ternyata ketemunya ganas kita pikir nanti gitu ya. Artinya kita tidak agresif melakukan konservatif staging pun gitu ya. Karena kan kita manipulasi segala macam untuk melakukan proses staging itu. Mungkin ada yang tidak sepakat ya, mungkin aja ya. Nggak perlu sepakat ya, karena kan ilmu berkembang terus ya, dan seperti Betul. kasusnya Dokter Ziza tadi itu, ya itu sangat individual ya, mau terapinya Ya, banyak tergantung dokternya, personal. soalnya sangat beda, tidak bisa dikebiah uyah ya kalau orang Jawa bilang itu, disamaratakan, oh kalau kasusnya gini harus diginikan, harus gini kan, karena multi persepsi, ada persepsi ya, etikal ada, nanti kalau jadi abortus terus gimana, itu memang semua harus disampaikan. Mungkin waktu ada 2 menit, ada mau disampaikan lagi, Dokter Owa, Dokter Aziza, sebelum nanti disemprit sama Mbak Davita saya, atau Dokter Taufan. Oke, ya boleh ya. Saya dulu ya, Dokter Aziza ya. Ya, Silakan. Jadi silakan, Dok. minta maaf ya. Jadi memang kejadian tumor ovarium ya dalam kehamilan itu tidak banyak, yang pertama. Yang kedua, selalu kami menyampaikan bahwa biasanya pada usia muda. Yang berikut lagi masih mau hamil. Ya kalau anaknya sudah banyak ya cerita ya. Yang berikut lagi kalau dia keganasan, kita bagaimana dengan penanganannya? Apakah kalau kita baca di ESGO itu kan uh, PAC istilahnya, Pregnancy Associated Cancer. Jadi dia start dari mulai hamil sampai nanti 1 tahun setelah postpartum kira-kira itu atau post itu. Jadi panjang. Jadi betul juga dikatakan Dokter Aziza bahwa perlu multidisiplin, bukan saja dari dokter obginya atau onkologinya, bisa saja dari dokter anestesinya, perinatologi sampai psikologinya. Jadi penanganan ini harus multidisiplin. Itu aja pesannya. Makasih Mbak Wita. Ya, silakan Dokter Aziza, ada note sebelum kita akhiri sore ini. Silakan. Iya, Dokter Wita. Jadi memang personal sekali setiap individu yang pasien kanker itu memang sebenarnya walaupun dia hamil atau nggak hamil, sebenarnya tata laksananya memang perlu kita bicarakan secara individual ya. Memang terutama khususnya pada pasien hamil dengan kanker ovarium itu lebih lebih harus didiskusikan lagi karena memang yang kita pertimbangkan ada dua nih, ada outcome dari luaran onkologi ibunya maupun ada luaran dari janinnya itu sendiri. Jadi untuk baik dari evaluasi diagnosisnya yang ternyata kalau misalnya kita lihat tadi dari presentasinya Dr. Oak itu ternyata tidak sesederhana pada pasien yang tidak hamil ya dok ya. Ternyata pada pasien hamil itu CA125 ternyata oh dia naik. Jadi harus kita lihat lagi apakah ini kenaikannya karena dia memang peningkatan karena proses karsinomanya ataukah dari kehamilan. Bahkan pada LDH, pemeriksaan LDH ataupun tumor marker yang lain itu terjadi perubahan yang berbeda. Jadi itu harus kita nilai secara menyeluruh. Kemudian untuk tata laksananya sendiri kita harus individualiskan juga bahwa pada pasien itu kita harus pertimbangkan sangat tidak ada yang universal berlaku pada satu pasien dan berlaku juga untuk pasien yang lain sehingga kita memang harus selalu mendiskusikan pasien kondisi tersebut pada suatu tim multidisiplin yang memang juga akan mempertimbangkan preferensi dari pasien tersebut terkait apakah ingin melanjutkan kehamilannya ataupun dapat menyetujui terminasi kehamilannya dan itu lagi-lagi itu harus individualized terkait apakah kemoterapinya, operasinya itu semuanya harus kita sesuaikan dengan kondisi dari masing-masing pasien itu dok. Itu aja dok. Jadi mungkin kita perlu Dua pertanyaan diskusi di panjang. menit-menit terakhir. Di Iya menit dok. terakhir gitu. Enggak apa, saya minta waktu ya Dokter Devita ya. Sedikit ya. Ada pertanyaan Baik, dokter. melalui forum Q&A itu ya. Apakah kehamilan bisa mempercepat perburukan? Kalau misalnya itu curiga ovarium. Karena manipulasi saat kehamilan bisa resiko persalinan preterm. Artinya mungkin
apakah kehamilan itu akan memperburuk? Kalau misalnya itu memang CA ovarium gitu ya. Kalau misalnya kehamilannya diteruskan dulu, baru nanti kita ambil tindakan. Karena kalau manipulasi mau ambil ovariumnya itu atau kecurigaan CA ovarium itu berisiko persalinan preterm gitu. Apakah kehamilan bisa memperburuk? Ya, kalau memang sudah curiga ganas, rasanya ya memperburuk ya, penundaan itu memperburuk. Karena kan CA ovarium prinsipnya kan Ya, ditemukan terima kasih. se-early mungkin gitu ya. Silakan Dokter Owa. Ya, makasih. Jadi saya jawab juga singkat karena waktunya mungkin. Jadi memang kalau bilang apakah kehamilan perburuk persalinan ya atau tumor memperburuk kehamilan. Jadi sebenarnya untuk mengetahui ini ya memang kita harus melakukan tindakan ya. Apalagi kalau dia sudah CA, kita gimana caranya untuk mentreat? Karena tentunya secara ilmu dasar saja bahwa kalau dibiarin akan menyebabkan perjalanan penyakit lebih cepat. Sedangkan ada kita punya time di sini adalah waktu periode kita melakukan tindakan walaupun dengan risiko yang tadi bilang apakah kemungkinan preterm atau miscarriage ataupun nanti pertumbuhan janin terhambat. Dengan hal tersebut kita dapat mendiagnosis dan kita melakukan suatu tindakan kemoterapi dalam perjalanan kehamilannya. Tetapi memang kalau kita tadi dikatakan juga bahwa kalau kita melakukan tindakan sebaiknya jangan terbanyak manipulasi. Manipulasi ini yang dapat menyebabkan terjadinya kontraksi dan sebagainya. Dan kalau kita lihat survivalnya antara hamil dan tidak hamil sama saja ya. Kalau kita lihat datanya. Dan berikut lagi, memang kadang-kadang kehamilan yang besar itu asitesnya agak tertutup, tidak seperti kalau asites kurang ya, tidak seperti pada orang wanita tidak hamil. Jadi kira-kira itu jawabannya. Makasih. Dokter Aziza, kita lanjut pertanyaan kedua dulu aja ya. Iya dok, silakan dok. Selamat sore, izin bertanya, apakah pasien hamil dengan kista ovarium yang kalau pemeriksaannya itu dicurigai jinak, tidak juga ganas pokoknya gitu ya, bisa dikerjakan oleh SPOG umum? Dan jika bisa dikerjakan oleh SPOG umum, apakah bisa dijadikan kista ovarium sebagai pertimbangan indikasi untuk dilakukan SC? Ini ada kistanya, wah SC aja sekalian diambil kistanya gitu ya, boleh aja ya. Apalagi kalau ibunya hamilnya umurnya sudah 35 tahun ya SC aja gitu ya. Dokter Aziza silakan. Iya dok. Jadi memang banyak sih yang apa pasien yang menceritakan bahwa di riwayat kehamilan sebelumnya dilakukan seksio dengan indikasi kista ovarium, dok. Jadi kalau kita lihat di literatur sendiri, sebenarnya kista ovarium ataupun bahkan kanker ovarium itu bukan merupakan indikasi untuk dilakukannya SC. Jadi boleh dilakukan persalinan per vaginam, itu yang pertama, dok. Kemudian apakah pasien dengan kehamilan dengan kista ovarium bisa dilakukan pada oleh ginekologi umum ya? Itu jawabannya mungkin boleh ya dok, karena pada kondisi misalnya torsi atau kondisi lain yang membutuhkan tindakan pembedahan segera itu tidak harus ke onkologi gitu dok, bisa di mana aja. Jadi yang penting apalagi penilaiannya adalah suatu benign, tumor benign, jadi silakan dikerjakan oleh FPOG umum. Gitu dok, terima kasih dok. Ya, setuju saya. Artinya kan dengan kecenderungan bahwa kista atau tumor ovarium itu kecenderungannya jinak gitu ya. Kemudian stadium awal dan ini kan kita mau quick in quick out dan seperti kata saya kalau memang tidak ada VC ya tidak usah di VC ya uso aja gitu ya. Dan kemudian nanti tunggu final PA-nya gitu ya, parafin cupnya itu. Nah, nanti kalau ganas nah, kirim aja ke dokter Owa gitu ya. Jawab. Dokter Siza. Baik, tidak apa-apa kita santai ngobrol santai ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke. Waktunya sudah lewat 6 menit. Dokter Dewita, silahkan saya kembalikan ke Dokter Dewita sama Dokter Tovan, silahkan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Baik, ini terima bermanfaat kasih. ya Dokter Dewita ya. Baik, terima kasih dokter. Terima kasih kepada moderator kita sore hari ini, Dr. Wita, dan narasumber Dr. Nugraha Utama Tarupesi dan Dr. Siti Aziza, serta Dr. Tovan yang telah hadir dan diskusi bersama sore hari ini mengenai tumor ovarium pada kehamilan, dilema diagnosis, dan waktu tindakan. Alhamdulillah, semoga diskusi dan ilmu kita dapatkan sore hari ini dapat bermanfaat, terutama dalam menangani pasien kita sehari-harinya. Selanjutnya, kami ingin mengumumkan acara yang dapat kita hadiri pada tahun ini, yaitu INASMI tahun 2026,
From Research to Clinical Impact, Shaping the Future of Gynecology and Oncology. Acara akan diselenggarakan pada tanggal 6 hingga 8 November 2026 di Kota Malang, Jawa Timur. Sampai bertemu Prof dan Dokter di Kota Malang. Tidak terasa, saat ini kita berada di akhir rangkaian ASOGI ke seri 220. Saya ingin mengingatkan untuk para peserta agar menyelesaikan pembelajaran di akun Pelataran Sehat yang dapat diakses hingga hari Jumat. Bagi yang terlewat atau ingin menyimak kembali, maka ASOGI seri kali ini dapat diakses Hilang suaranya ya? Lempar kayaknya, Dok. Lempar ya? Terlempar. Baik, saya wakili aja untuk menutup. Apa udah komen? Enggak, cukup, udah Cukup luar ya. biasa. Baik, terima kasih. Sehat selalu semuanya. Saya tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat sore dok, mohon maaf dok Waalaikumsalam terlempar. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Wita, Dokter Taufan, Dokter Terima Head. kasih, Dokter Rita. Terima Terima kasih, kasih, Sar, Dok. Dokter Rita. Ketemu Ketemu tepat. ya. Begini, Alif ya. Di Banten. Ketemu di Banten. Assalamualaikum, Dok. Salam warahmatullahi wabarakatuh.